Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau meninggikan dan melayakan Tuhan Raja di atas segala raja. Kita mau bersepakat hati meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Allah hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu ada buat kami semua. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita meninggikan namanya yang luar biasa. Kami datang di hadirat Tuhan. Ini seruan hati kami Tuhan. Ini seruan hati kami Yesus. Kami mau bawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Biarkan musik yang memuji Tuhan. Kami punya Allah yang kudus, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami punya Tuhan. Engkau selalu beserta dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mendampingi setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang pegang hidup kami. Kami percayakan Tuhan masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami pakai Tuhan, hidup kami bisa menjadi berkat Tuhan. Sujud
kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menaikkan doa-doa syafaat-Mu Tuhan. Dan kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana tahun depan Tuhan akan mengadakan pemilu Tuhan. Kiranya Kau Tuhan buat semuanya menjadi lancar-lancar aja Tuhan, dan jauhkan bangsa kami Tuhan dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang buruk Tuhan, yang menghancurkan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari hari ini sampai tahun depan Tuhan, Engkau akan menjaganya Tuhan. Engkau akan memberikan kedamaian Tuhan, Engkau akan berikan damai sejahtera Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Semarang ini Tuhan. Kiranya Kau berikan damai sejahtera juga Tuhan untuk kota kami, di mana kami tempat tinggalkan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang akan menjaga kota kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau berikan yang terbaik Tuhan untuk kota kami di Indonesia ini dan di kota Semarang ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di Efrata ataupun di Hermon Tuhan. Kiranya Kau Tuhan lindungi mereka semua Tuhan, sertai jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ada yang undur daripada Engkau Tuhan. Kau ingatkan mereka Tuhan, Kau tegur mereka semua Tuhan. Kau berikan atau Kau ingatkan semua jemaat-jemaat-Mu yang sudah jauh daripada Engkau Tuhan. Dan kiranya Kau juga Tuhan, kalau ada mungkin saat ini Tuhan ada jemaat yang mengalami banyak hal atau pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan, Kau yang menolong mereka semua Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang memberikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada dimanapun berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan. Dari Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, kiranya Kau berikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa memimpin jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dan Kau terus Tuhan berikan visi lebih lagi Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kiranya Kau terus Tuhan memberikan hikmat lebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengerja atau full timer yang membantu Tuhan di gereja ini. Kau juga berikan hikmat lebih lagi Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, agar bisa memimpin dalam setiap bidang-bidang mereka yang diberikan tanggung jawab kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan, dari doa-doa yang ada atau ibadah-ibadah yang ada Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang beracara Tuhan, Engkau sendiri yang mengambil bagian Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Dan Kau terus Tuhan memberikan jiwa-jiwa yang akan datang ke setiap dalam ibadah yang ada Tuhan. Dan Kau berikan rasa haus dan lapar untuk mereka semua Tuhan, untuk berbondong-bondong datang ke gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai hamba-Mu Tuhan, berikan lidah bibir hamba-Mu nih Tuhan hikmat lebih lagi Tuhan, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu nih Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, baik yang ada di ruang doa maupun juga yang ada di rumah masing-masing, mungkin di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, di tempat manapun, sepanjang pelayanan, santapan, saat teduh pemuritan dari gereja Efrata ini boleh didengar oleh Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak Gembala buat kesempatan untuk melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, kita langsung masuk ke dalam sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil judul Bertumbuh Bersama Kristus. Amin. Semua kita siap untuk bertumbuh bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, mari pagi hari ini kita akan bertumbuh, belajar bertumbuh bersama Kristus, bersama Tuhan kita, dan lihat betapa hebat karya Tuhan dalam hidup kita ketika kita mau bertumbuh bersama Kristus di hidup kita. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Nanti Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Tapi di pagi hari ini saya akan menyampaikan di ayat yang ke-11 saja untuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terpuji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang firman Tuhan yang mengingatkan kita, memberitahukan bahwa Allah itu pasti memberikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Ya, karena apapun karya Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Berarti maksudnya adalah Dia mau memberikan kita kesanggupan untuk mengerti setiap pekerjaan Tuhan itu indah pada waktunya. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam Kristus yang menolong kita untuk mengenal pekerjaan Allah di kehidupan kita setiap hari, maka kita harus mengerti dulu bahwa di dalam kehidupan kita ini ada musim-musim yang harus kita lalui bersama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kita mengerti, wow, indah sekali pekerjaan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita. Ya, mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada musim di hidup kita untuk bertumbuh, ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, bersama Kristus Tuhan kita, yuk mari belajar bertumbuh bersama Tuhan hari ini. Jadi kalau kita mau belajar, berarti kita harus duduk bareng dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar, kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus mulai memperhatikan dan mulai mengerti satu persatu apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Dan ketika nanti kita sudah memahami, disitulah kita mulai belajar untuk melakukan. Siap Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh bersama Kristus hari ini? Yuk kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Oke, yang pertama kita harus belajar mengerti musim menanam. Musim menanam Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Pak petani itu kalau mengerjakan tanahnya, sebelum dia menanam dia harus menggemburkan tanah Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika menggemburkan tanah, dia harus menyingkirkan segala hal yang menghambat pertumbuhan tanaman itu. Kalau itu dibawa ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan kerohanian kita? Seringkali yang menjadi penghambat dalam pertumbuhan rohani kita sehingga Tuhan perlu menggemburkan tanah hati kita, tanah hidup kita, yaitu kekerasan hati, ya, yaitu kepahitan serta kekhawatiran. Itulah yang menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Tuhan perlu menggemburkan tanah hati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan perlu menggemburkan kehidupan kita sehingga nanti kita benar-benar siap untuk ditanam oleh Tuhan. Benih-benih yang membawa kita kepada penuaian, kepada berkat Tuhan yang menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu membuat seseorang ingin mengendalikan sesuatu, termasuk orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kekhawatiran kita, ayo belajar tunduk. Belajar melembutkan hati kita. Belajar untuk membuang segala kepahitan, dendam, kemarahan, kebencian. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehingga Tuhan menggemburkan tanah, berkarya dengan indah. Dan ketika tiba masanya,
kita bisa ditanam oleh Tuhan. Melepaskan benih. Melepaskan benih Bapak Ibu, itu juga suatu hal yang harus kita kerjakan. Sebab yang namanya melepaskan benih, menanam benih Bapak Ibu Saudara, berarti kita harus belajar merelakan, melepaskan sesuatu yang mungkin bisa hilang dari hidup kita. Kita harus merelakan benih itu ditanam meskipun kita tidak merasa nyaman. Nyaman ya kalau hatinya mulai digemburkan Tuhan? Nyaman enggak ketika yang tadinya keras hati, sulit untuk mengenal hati Tuhan, untuk memaafkan, melepaskan dendam, mengampuni orang lain? Sulit rasanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus melepaskannya. Amin. Sebab kalau benih yang dari Tuhan itu ingin ditanam dalam kehidupan kita, satu yang baru terjadi dalam hidup kita, lepaskan benih yang tidak berkenan dari Tuhan. Lepaskan segala kekhawatiran. Lepaskan segala dendam, kemarahanmu. Dan kan biarkan Tuhan berkarya dengan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam musim menanam ini juga kita jangan mengambil jalan pintas, tapi belajarlah bersabar dalam prosesnya Tuhan. Belajar seperti Daud saudara. Ketika Daud mengerti janji Tuhan dalam hidupnya bahwa dia akan menjadi Raja Israel. Nanti Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel 24 ayat 4-8. Daud tidak mau mengambil jalan pintas. Walaupun teman-temannya berkata, ini jalan Tuhan, bunuh Saul. Daud tidak melakukannya saudara. Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan, yaitu Raja Saul, untuk yang diurapi Tuhan ketika dia diangkat menjadi raja. Daud tahu itu bukan waktunya Tuhan. Dengan merebut tahta kerajaan Israel, dengan membunuh Raja Saul, itu bukan jalannya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud juga mengerti bahwa ada proses yang dia harus alami untuk menggenapi janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Ada waktu-waktu di mana kita harus menunggu dan tidak memaksakan sesuatu terjadi, saudara. Memang Tuhan berjanji untuk memberkati kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi itu ada proses Bapak Ibu Saudara. Kita bukan berarti mengambil jalan pintas atau mengkhianati orang lain. Mencoba mengganggu posisi orang lain. Mencoba menjelek-jelekkan dia. Memang ada kelemahannya. Mungkin dia banyak kelemahannya yang membuat orang lain resah. Mungkin bisa di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sebagai karyawan. Mungkin di dalam usaha Anda, dalam bisnis saudara, ada orang-orang yang membuat Anda kecewa, yang membuat Anda merasa ditipu. Tapi bukan berarti kita harus membalas segala kejahatan mereka. Saudara, Tuhan mungkin mengizinkan itu untuk kita belajar berharap kepada Dia. Untuk kita mulai mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Ya. Ayub, orang yang begitu cinta Tuhan, dia juga harus mengalami proses Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis mengobok-obok harta bendanya. Tuhan mengizinkan iblis sehingga malapetaka terjadi atas anak-anaknya. Tuhan mengizinkan iblis untuk mengganggu kesehatan Ayub. Bahkan istrinya meninggalkan dia. Apakah Ayub kecewa? Ya, Ayub pernah kecewa. Dia merasa hidupnya sudah taat,
sudah melakukan kehendak Tuhan. Apalagi kita yang belum taat ya. Wah, mungkin bisa lebih parah hidup kita kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan dalam hidup ini. Ayub tetap setia akhirnya. Dia mau belajar jalannya Tuhan. Dia tidak mau ambil jalan pintas. Kalau memang Tuhan izinkan harta bendanya diambil. Kalau memang Tuhan izinkan anak-anaknya diambil. Kalau memang Tuhan izinkan kesehatannya diambil. Dia menjadi sakit-sakitan begitu parah. Tapi nyawa Ayub tidak ada yang bisa mengambil. Karena Tuhan yang punya nyawa Ayub. Ayub menjalani proses dengan indah. Dari dua tokoh ini kita belajar untuk kita mau ditanam dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk masuk dalam musim pertumbuhan. Ya, dalam musim pertumbuhan Bapak Ibu Saudara ada dua hal yang harus kita perhatikan sehingga jangan sampai pertumbuhan itu gagal sehingga tidak menghasilkan buah, tidak ada penuaian di akhirnya. Yang pertama kita perhatikan yaitu Bapak Ibu Saudara, jagalah telinga dari perkataan negatif. Saat pertumbuhan terjadi namun buah belum muncul Bapak Ibu Saudara, akan banyak tanggapan yang mungkin negatif dari sekitar kita. Komentar mulai bermunculan karena perubahan di diri kita. Wah, seberapa banyak sudah mulai berubah nih. Sudah mulai sabar. Sudah mulai bisa menguasai diri, penuh kasih. Ya. Tidak mudah marah, belajar mengerti. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang akan berkata, wah, kamu gak kayak dulu ya, berani. Sekarang kok kamu kayak orang melempem, gak berani berbuat sesuatu. Kok kamu itu kok mau saja ditindas? Saudara, itu adalah perkataan negatif. Kita bukan tidak mau, kita bukannya mau untuk ditindas oleh orang lain. Itu dihina, dimaki orang. Siapa sih yang mau? Tapi kita mau belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Ketika juga belajar menjaga telinga dari perkataan negatif, Bapak Ibu Saudara, berhentilah untuk menyenangkan hati semua orang. Tidak semua orang harus kita senangkan. Kita harus punya prinsip hidup, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau orang berkata, kamu kok menjadi orang Kristen kayak gitu? Ayo dong, sekali-sekali bisalah. Dengan jabatanmu kamu bisa mempengaruhi orang lain. Ayolah, gak apa-apa, terima aja uang itu. Itu kecil-kecilan, gak apa-apa. Saudara, walaupun itu pimpinan kita, walaupun mungkin itu istri, suami, keluarga kita, kalau kita pengen menyenangkan hati mereka dengan berbuat dosa, melanggar hukum, jangan saudara. Tapi fokuslah pada firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Ketika kita fokus pada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada banyak tekanan di sekitar kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah berpegang teguh pada firman Tuhan itu. Ya. Ketika kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, kita tertanam di aliran air sungai kehidupan. Tuhan memelihara kita tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Jika kita ingin menuai, ya Bapak Ibu,
kita harus fokus kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau akan jadi kepala bukan menjadi ekor. Janji Tuhan kepada Daud dia akan menjadi raja Israel. Dia fokus pada firman Tuhan. Dan ketika pertumbuhan itu terjadi dengan baik, tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tibalah untuk musim menuai. Wah, siapa yang suka menuai? Mendapatkan berkat, amin. Siapa yang tidak suka ya? Semua orang ingin menuai dari hasil kerjaannya. Jika kita ingin menuai, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dua hal ini. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan fokus pada diri sendiri. Loh Pak, ini kan gaunku, ini hasil dari pekerjaanku. Betul. Tapi ada juga bagian orang lain yang kita perlu berikan. Yang menjadi bagiannya Tuhan kita kembalikan persepuluhan. Yang menjadi bagiannya pekerjaan Tuhan kita menjadi berkat, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita di Efrata ini. Ketika kita melihat ada orang susah, orang yang perlu ditolong, yuk kita bagikan berkat Tuhan, tuaian kita kepada mereka. Mulailah berbagi kebaikan dengan sesama, saudara. Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita. Tetaplah berbuat baik. Masalah dapat menghentikan kita sementara, namun diri kita sendirilah yang dapat menghentikan kita selamanya. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat baik, saudara, itu keputusan kita. Tapi ketika kita berbagi dengan orang lain, mungkin suatu saat Tuhan izinkan ada masalah. Dan Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang kita bantu, yang menolong, yang kita tolong sebelumnya untuk memberkati kita. Amin. Kalau engkau tidak mau berbagi, itu keputusanmu. Tapi suatu saat ketika engkau dalam masalah, mungkin orang lain tidak akan bisa membantumu. Karena engkau tidak pernah bisa berbagi dengan mereka dan tidak melihat kebaikan hati kita. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain juga akan melakukannya untuk kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teruslah berbuat baik di dalam Tuhan. Ketika engkau mau dipakai Tuhan, biar Tuhan memakai hidupmu dengan luar biasa. Ayo, bertumbuh dalam Kristus. Bersama Kristus kita akan melihat karya indah yang Tuhan kerjakan di hidup ini. Ketika kita merasakan dan mengerti janji Tuhan di hidup ini, Bapak Ibu Saudara, engkau akan lihat bagaimana Tuhan berkarya dengan hebat. Saya seringkali berbagi di komsel-komsel ketika saya dalam pelayanan, membantu pelayanan para pemimpin komsel, baik di PKS, bagi PKS-nya maupun gembala area, gembala wilayah. Saya beritahukan juga kepada jemaat-jemaat di komsel untuk berani dan mau melayani Tuhan. Jangan sampai kita merasa saya nggak mampu Pak, saya nggak bisa. Ya, kita memang punya mungkin kekurangan, keterbatasan. Tapi ketika kita mau bertumbuh bersama Kristus, Tuhan akan berkarya dengan hebat dalam hidup kita, saudara. Saya selalu bercerita kepada mereka, saya orang yang tidak bisa bicara dengan orang lain. Saya tidak bisa berbicara dari hati ke hati dengan orang lain. Saya tidak bisa juga bicara di hadapan orang banyak. Saya lebih cenderung untuk menarik diri dari keramaian. Tapi ketika saya mulai menyadari
ada potensi yang Tuhan berikan dalam hidup saya untuk saya bisa berbagi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain. Mungkin itu pengalaman hidup saya, mungkin itu karya Tuhan yang hebat dalam hidup saya untuk saya bagikan kepada orang lain. Ketika saya masih pemuda, saudara, di tahun sekitar 90-an, ya, awal sampai saya masih SMA waktu itu. Satu kali di gereja tempat saya meminta, ayo pemuda-pemuda yang maju ke depan, silakan menyampaikan sesuatu di saat tahun baru di awal tahun ini. Wah, semua kami maju. Kami pikir, wah nanti kita ngucapin selamat Natal dan tahun baru aja lah gitu. Tapi mintanya bukan berbarengan, tapi diminta mewakili pemuda. Memang kami naik semua anak-anak muda yang hadir di saat ibadah itu. Diminta satu orang mewakili. Dan tahukah Anda, saudara? Teman-teman saya berkata, ayo kamu aja yang maju, kamu aja ngomong. Loh, aku bukan ketua. Ya gak apa-apa, kamu aja ngomong. Lah gak ada yang bisa berani ngomong. Waduh, saudara, ketika saya diminta, didorong oleh teman-teman saya untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan selamat Natal, selamat tahun baru, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi apa? Wow, ketika saya bicara, tadinya bisa melihat ke depan, memandang jemaat yang hadir. Lama-lama saya ngomong semakin menunduk, melihat ke lantai. Ke depan matanya, oh ya. Tapi kata-kata saya mulai terbata-bata, terputus-putus, gak ngerti mau ngomong apa. Karena saya gak biasa ngomong dengan orang lain. Tidak biasa ngomong di depan orang banyak. Waktu itu saya masih SMA, usia masih 16 atau 17 tahun itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu pengalaman pertama saya berbicara di hadapan orang banyak. Tapi berjalannya waktu, ketika saya selesai SMA, saya bekerja di salah satu hotel. Saya harus berhadapan dengan tamu-tamu. Saya harus bicara, saudara. Saya ditempatkan di bagian restoran food and beverage. Saya harus menawarkan menu kepada tamu-tamu yang ada. Menjelaskan setiap menu-menu, menawarkan menu-menu yang kiranya bisa menarik perhatian mereka dan bisa dinikmati, dipesan oleh tamu-tamu hotel. Mereka bertanya, makanan ini apa aja? Rasanya gimana? Berapa lama bisa dihidangkan? Saudara, akhirnya saya bisa melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa berbicara dengan tamu-tamu, baik tamu lokal maupun tamu-tamu dari luar negeri. Saya bisa belajar mempraktekkan bahasa Inggris saya. Dan akhirnya teman-teman saya sering menyuruh, pimpinan saya menyuruh, ya udah kamu tamu itu, tamu bule itu, orang Perancis itu, kamu yang layani. Ayo ajak temannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi hambanya, saya juga mulai belajar menyampaikan khotbah. Belajar untuk berbicara depan orang banyak. Membangun suatu kalimat-kalimat yang bisa dimengerti orang lain dan bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu semua Tuhan yang mengerjakan, bukan saya. Saya hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bertumbuh bersama Dia. Memang ada banyak hal yang Tuhan perlu proses dalam hidup saya. Tapi saya mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan mau bertumbuh. Ya. Saya mau ditanam, mengalami pertumbuhan. Dan ketika musim menuai, saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan saya bisa menuai apa yang menjadi bagian saya yang Tuhan percayakan untuk saya kerjakan. Dan saya boleh nikmati berkatnya yang luar biasa.
Kita menyanyikan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan jalanku. Ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, ikuti jalan Tuhan. Itu bukan jalan kita, tapi jangan bimbang, ragu pada jalan-jalan Tuhan. Imani masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Serahkan hidupmu, nanti rasakan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Selamat bertumbuh bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dalam doa dan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk minggu yang baru, awal yang baru bersama Tuhan. Kami percaya minggu ini kami akan melihat kebaikan Tuhan tercurah luar biasa. Kami juga memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Bapak Pendeta Semian. Tuhan memakai makin dahsyat masa depan, kesehatan, pelayanan semuanya di dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa. Memberkati kami semua, biar kami terus bertumbuh bersama Kristus, menjadi orang-orang yang indah dan menjadi berkat. Kami masuki minggu ini bersama Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan Immanuel bersama kami. Dalam nama Yesus, saudaraku masuki hari dengan sukacita dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.